Cek cek. Gimana, Bang? Nih, lagi nunggu yang lainnya. Assalamualaikum. Aman. Waalaikumsalam. Ya, ini yang lain masih sibuk, nggak apa-apa kayak nggak apa-apa kok kita sambil direkam juga di sini. Jadi nanti yang nggak ada kesempatan buat ngikut bisa diputar ulang videonya. Oke, kita mulai aja langsung ya. Mulai nggak nih, Bang Arul? Mulai lah. Nah ya. Ini mah aja aku mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan siang dan juga beristirahat, dan sambil kita istirahat kita ada edukasi sedikit untuk menambah wawasan kita dalam mengenai analisa dasar trading itu seperti apa, dan wawasan luas dari segi pemahaman trading, pengertian trading, dan dari segi teknikal trading juga. Nah, di sini kita akan membahas terhadap materi selanjutnya dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu dari momentum 2 EMA, terus juga trader versus investor, dan selanjutnya kita akan membahas tentang hal analisa dasar trading. Ya, sebelum saya mulai, ini saya lihat dulu, orangnya juga udah lumayan banyak. Jadi kita akan lanjut, yaitu yang pertama. Di dalam bisnis trading forex itu, dia memiliki namanya dasar. Nah, dasar itu adalah suatu hal yang pokok, yang dimana kalau misalnya kita tidak memahami dasar ini, maka kita tidak akan bisa memberikan sebuah pemahaman yang lebih dalam lagi terhadap bisnis trading forex. Apalagi persoalan terhadap informasi fundamental, informasi teknikal. Kalau dasar-dasar kita tidak bahas secara perlahan-lahan terlebih dahulu, maka kedepannya kita nggak akan paham, karena dasar-dasar ini hal, poin, dan nilai yang sangat penting menurut saya untuk kita lanjut kepada permasalahan dari segi ilmu teknikal maupun dari ilmu fundamentalnya. Nah, di dalam trading forex itu, dia dari analisa dasarnya itu yang sudah saya buat ini, dia memiliki 3 hal. Yang pertama, mic, bentar. Nah, dia memiliki 3 hal. 3 halnya ini adalah yang menjadikan analisa dasar trading. Yang pertama itu adalah analisa fundamental. Yang kedua adalah analisa teknikal. Yang ketiga adalah sentimental. Nah, ketiga hal ini kita harus pahami dan kita harus mengerti bahwasanya dalam bisnis trading forex itu dia tidak lepas dan jauh yang namanya dari segi analisa fundamental, pergerakan terhadap informasi, berita, keadaan ekonomi dunia. Kedua adalah teknikal, yaitu ilmu-ilmu yang mana sudah memiliki potensi kebenarannya terhadap apabila dia mendapatkan informasi pola seperti ini, maka kedepannya akan seperti apa hasilnya. Jadi, dua hal ini antara fundamental dan analisa teknikal ini nggak bisa kita pisahkan. Mungkin bisa kita pisahkan kecuali dengan 2 hal metode, yaitu pembahasan kita pada materi sebelumnya, yaitu investor atau trader. Nah, biasanya orang yang hanya mengandalkan dari satu analisa aja, yaitu analisa fundamental, biasanya dia cara tradingnya dia itu cara investor, yaitu dia tidak mengambil keuntungannya secara dalam waktu jarak yang dekat, tetapi dia dalam jangka waktu pada sangat panjang atau bisa bertahun-tahun. Dia hanya bisa mengandalkan terhadap informasi fundamental, tetapi secara teknikalnya dia tidak lihat. Nah, dia hanya mengandalkan satu dari hal dasar dari trading, yaitu fundamentalnya. Tetapi metode ini harus benar-benar kita mengetahui ke dalam diri kita, sebenarnya kita ini seorang investor atau seorang trader. Karena kita dari 2 hal ini, cara trading kita itu berbeda, dan cara pandangan terhadap analisa market kita itu berbeda. Jadi, sebelum kita melanjut kepada materi yang lebih dalam, kita ngebahas terhadap materi sebelumnya dulu. Jadi seperti itu, guys. Nah, sekarang kita akan membahas terhadap materi selanjutnya, itu 3 analisa dasar trading. Yang pertama fundamental, kedua teknikal, yang ketiga sentimental. Yang pertama, kita akan lanjut analisa fundamental.
Analisa fundamental itu guys adalah berita pergerakan atau keadaan ekonomi dunia yang dapat mempengaruhi pergerakan market. Nah, jadi fundamental itu adalah berita atau informasi terhadap pergerakan ataupun keadaan ekonomi yang berada di setiap penjuru negara, yang mana setiap berita dan keadaan itu dapat mempengaruhi pergerakan market. Contohnya itu misalnya dari nilai indeks dolar. Misalnya The Fed itu dia ingin menaikkan suku bunga atau dia mengabarkan terhadap terjadinya inflasi di Amerika. Nah, itu dapat mempengaruhi terhadap pergerakan market apa enggak? Itu sangat mempengaruhi. Karena mempengaruhinya apa? Dolar. Nah, dolar itu menjadi lemah. Berarti kalau misalnya dia punya saingan terhadap dolar dan emas ataupun dolar dengan mata uang lainnya, maka itu pergerakan itu sangat mempengaruhi terhadap tingkatan dari apa yang terjadi pada pergerakan pada news atau berita yang mengetahui keadaan informasi pada berita ekonomi dunia itu seperti dolar itu bagaimana. Itu sangat jelas kita mengetahui terhadap pergerakan terhadap ekonomi suatu negara itu bagaimana, sehingga market itu juga akan menuruti atau sangat begitu berpengaruh terhadap pergerakannya. Nah, itu dari segi fundamental. Jadi kalau misalnya kita semua nih, kalau misalnya tar dulu guys, ada news. Nah, news itu karena kita tahu terhadap psikologisnya bagaimana pergerakannya dan keadaannya, sehingga kita tuh jadi agak ngeri karena kita trader yang mana kita memiliki jarak terhadap TP dan SL itu juga sangat kita money management, yaitu SL-nya sangat pendek dan TP-nya agak jauh. Kalau misalnya kita tahu keadaan berita ekonominya yang tidak bagus terhadap apa yang kita transaksikan, justru itu akan menjadi satu hal yang merugi bagi kita. Makanya di dalam fundamental ini, kalau misalnya kita ingin main di fundamental, maka kita harus mengkaji dulu, kita harus menganalisa dulu, kita harus mengetahui terlebih dahulu berita-berita apa saja nih yang akan terjadi pada malam hari ataupun dari sore hari. Nah, setiap hari kita pasti akan melihat terhadap berita news USD, berita news terhadap euro, berita news terhadap GBP, berita news terhadap AUD. Itu semua adalah berita terhadap keadaan pergerakan ekonomi negara tersebut yang mana juga dapat mempengaruhi pergerakan market. Jadi misalnya XAUSD tentu terhadap dolar dan emas. Kalau misalnya dolar itu menguat, otomatis emas itu melemah. Kalau misalnya dolar itu melemah, berarti emas itu akan menguat. Jadi kebalikannya. Nah, dan fundamental ini menjadi bagian salah satu paling penting dalam menganalisa market. Nah, paling pentingnya itu apa? Terkadang kita untuk transaksi, pasti orang-orang yang mengerti terjun trading, tar dulu deh kita lihat dulu data hasil dari niche-nya itu bagaimana. Tar dulu deh terhadap potensi dan informasi pergerakan market itu terhadap niche itu nanti ke depannya bagaimana. Itu adalah menjadi bagian salah satu penting. Karena apa? Pergerakan terhadap pendorong dari fundamental itu sangat signifikan. Dia sangat kuat. Pergerakannya itu nggak seperti pada jam-jam sebelumnya, pada waktu belumnya terjadinya niche. Nah, itu harus dicatat, guys. Nah, kedua, ada pendorong fundamental ini disebabkan oleh kenaikan suku bunga, dolar, naik turun harga oil dan gas bumi, dan data pengangguran Amerika yang dapat mempengaruhi pergerakan ekonominya dan berita tragedi dan peristiwa yang ada di dunia ini. Nah, pendorong yang fundamental ini jadi disebabkan oleh adanya kenaikan suku bunga yang pertama. Yang kedua adalah pergerakan terhadap harga nilai oil dan gas bumi, dan ketiga adalah data pengangguran Amerika yang dapat mempengaruhi pergerakan ekonominya dan berita tragedi dan peristiwa yang ada di dunia ini. Jadi maksudnya itu begini, misalnya ada kenaikan suku bunga, misalnya satu bulan sekali tuh, misalnya dari The Fed itu atau Powell itu mengatakan terjadinya inflasi di Amerika, berarti otomatis Powell itu akan menaikkan suku bunganya sekian berapa persen, misalnya 0,75, otomatis 0,75 itu mempengaruhi terhadap pergerakan market, yaitu XAU kalau misal contohnya di gold itu pasti akan mengalami penurunan. Nah, kedua, dia ada nilai oil dan gas. Nah, nilai oil dan gas ini ada juga di NIS, di USD. Misalnya dia ada oil dan gas. Nah, itu untuk memperlihatkan terhadap adanya kah stok gas terhadap dan gas dan juga minyak, bagaimana keadaan terhadap minyak dan gas itu pada faktor dari ekonomi pandangan dunia, apakah dia sedang berada terhadap penurunan atau kekurangan dari
suku bunga gas dan oil, atau oil dan gas ini mengalami kebaikan terhadap pendorongnya dari nilai pada negara tersebut. Nah, data pengangguran Amerika juga dapat mempengaruhi pergerakan ekonominya. Jadi contoh dari data pengangguran Amerika itu adalah, salah satunya itu adalah NFP. NFP itu adalah menganalisa terhadap data setiap bulannya yang terjadi pada Amerika. Apakah setiap bulan ini Amerika mengalami perbaikan terhadap data penganggurannya, atau keburukan, makin buruk data penganggurannya? Maka itu tuh menjadi terhadap nilai dolar itu mempengaruhi. Jadi nilai dolar itu terpengaruh terhadap data pengangguran Amerika. Kalau misalnya dia kalau misalnya nilai penganggurannya baik dan nilai penganggurannya makin berkurang, maka itu semua bisa terjadi pergerakan ekonomi yang sangat signifikan, yaitu pergerakan dari marketnya. Dan juga berita tragedi dan peristiwa yang ada di dunia ini. Contohnya adalah berita terhadap peperangan Ukraina dan Rusia. Nah, terjadinya peperangan Rusia dan Ukraina ini itu dapat mempengaruhi terhadap market. Contohnya, dulu XAU sebelum terjadinya perang bom-boman antara Rusia dan Ukraina, itu market tuh pergerakannya masih stabil. Dan terjadinya ketika pengeboman tersebut, maka itu mempengaruhi pergerakan ekonomi yang ada di dunia, sehingga terjadinya peperangan dan pergerakan terhadap market itu bergerak jauh sampai di titik arah 2000. Jadi itu adalah alasannya dari segi analisa fundamental. Nah, kedua, yang paling tidak penting lagi adalah analisa teknikal. Nah, analisa teknikal itu adalah cara dan mekanisme pemahaman dalam pergerakan suatu market yang dapat dianalisa untuk kita mencari keuntungan dan meminimalisir angka kerugian. Teknikal itu adalah cara sistem supaya kita itu tidak mengalami kerugian itu terlalu besar, dan kita bisa mengambil keuntungan itu sebesar-besarnya. Nah, dengan teknikal inilah mendorong kita untuk mengetahui terhadap ilmu-ilmu terhadap market. Seperti kalau misalnya terjadinya candle seperti ini dan seperti itu, berarti ini informasinya ke depannya bakal seperti apa. Jadi teknikal itu adalah pendorong untuk kita mengetahui secara cepat dalam waktu jarak yang pendek pergerakan market itu ke depannya akan seperti apa. Tentunya ini ada ilmunya, dan ini bukan spekulasi ataupun untung-untungan ataupun gambling asal-asalan, karena melalui intuisi. Ada pendapat seperti itu. Karena teknikal itu nggak bisa dipengaruhi terhadap intuisi, terus spekulasi, terus kayak yang dari ikutin kata hati dan segala macamnya. Teknikal itu nggak seperti itu. Teknikal itu adalah ada ilmunya. Dia ada caranya, ada sistemnya, ada mekanismenya. Yaitu dari cara pemahaman kita dalam menganalisa sebuah market. Kalau misalnya terjadinya ada pola pembalikan arah atau tidak, maka market ke depannya akan seperti apa. Terus kita melihat juga trennya market itu bagaimana keadaannya. Berarti kalau misalnya trennya lagi naik, maka market itu secara perlahan dia akan mengikuti terhadap trennya yang sedang terjadi. Kalau misalnya trennya lagi turun, maka seperti itu juga market akan mengikuti terhadap arah tren yang sedang lagi berlaku pada keadaan tersebut. Nah, itulah teknikal. Dia menjadi pendorong cara kita memahami dan cara kita mengetahui terhadap pergerakan market dalam waktu jangka yang dekat ataupun dalam jangka waktu yang agak lumayan jauh. Bagaimana pergerakan market itu terjadi ke depannya? Apakah dia bisa adanya pembalikan arah, adanya penerusan harga, dan lain sebagainya. Itulah gunanya teknikal. Nah, dan sebab-sebab adanya teknikal ini adalah adanya ilmu khusus dalam mengetahui sifat market dan psikologis market itu sendiri dalam kita menganalisa market, dan juga pola-pola indikator yang merujuk ke arah pengetahuan terhadap market yang sudah memenuhi uji kompetensinya. Jadi maksudnya gini guys, saya ambil contohnya, chart pattern. Kalau misalnya kita buka chart pattern, kenapa sih kok setiap ada pembentukan pola seperti ini, market itu kalau udah konfirmasi akan seperti pergerakannya kita sudah mengetahui dia bagaimana keadaannya. Kalau misalnya polanya seperti ini, maka market akan terjadi yang bagaimana terjadinya kalau misalnya sudah konfirmasi. Kenapa? Karena semua itu sudah dianalisa dan dikaji dan sudah memenuhi terhadap uji kompetensinya dari zaman dahulu terhadap dunia market, bahwasanya ketika ada pola seperti ini, maka market akan mengalami pergerakan selanjutnya seperti ini. Itu contohnya misalnya double bottom. Kalau misalnya market mengalami ada pola dari double bottom, maka kalau misalnya ada konfirmasi, maka market ini ke depannya kita mengetahui bahwasannya adanya penguatan terhadap kenaikan harga. Itu adalah sesuatu ilmu dan teknikal yang mana sudah memenuhi terhadap uji kompetensinya. Jadi sudah diuji terhadap kebenaran yang bahwasannya teknikal itu ada ilmunya. Gitu. Walaupun
secara faktanya teknikal ini hanya sebagai pendorong kita untuk mengetahui pergerakan market, tetapi tetap saja yang menggerakkan market itu adalah dari orang market itu sendiri. Jadi ini bukan random market, tetapi dari nilai terhadap apa yang kita tradingkan, itulah yang bergerak. Kita hanya memiliki terhadap ilmu teknikalnya. Nah, sedangkan teknikal itu menjadi pendorong dan membantu kita dalam memahami dan kita mencari keuntungan dan meminimalisir terhadap kerugian. Itulah teknikal. Nah, ketiga adalah sentimental. Sentimental itu boleh kita sebut dengan adanya sentimen pada pergerakan harga yang dapat berubah setiap sifat dan keadaannya karena pada faktor tertentu. Sentimental ini salah satu contohnya adalah misalnya adanya pergerakan niche yang mana bagusnya misalnya untuk dolar, tetapi faktanya dia sebelum bagus untuk dolar dia malah untuk terjun terlebih dahulu atau dia naik terlebih dahulu secara cepat baru dia mengikuti terhadap kuatnya harga keadaan niche yang sedang berlaku. Jadi seperti itu. Jadi sentimental ini kadang sering terjadi orang-orang itu bisa jadi langsung kena SL tiba-tiba. Jadi analisa terhadap dasar dari trading itu sentimental kita lihat dulu. Sentimental ini saya kasih contoh adalah misalnya kita sudah mengetahui bahwasannya dia sudah mendekati titik supportnya. Dia sudah mendekati titik batasan terhadap bawahnya. Tetapi pada saat jam itu terjadinya ada di titik niche, maka ketika dia terjadi di titik niche itu, kalau misalnya bagusnya untuk emas misalnya, emas itu akan terbang berarti dan dolar akan melemah, otomatis sebelum diterbang ke atas dia nyentuh ke bawah dulu biasa bikin jarum panjang. Itu namanya sentimental. Dan kita harus hati-hati. Nah, itu pergerakan itu sangat cepat dan benar-benar sangat cepat. Karena dia untuk apa? Untuk kadang melihat terhadap orang-orang yang naruh SL di situ ataupun pada keadaan teknikalnya dia memang harus koreksi sampai di titik situ. Jadi sentimental ini sangat harus kita hindari terhadap pergerakan market. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui dan mengkaji terhadap dasar-dasar istilah bahasa dan pengertian dari apa itu fundamental, teknikal, dan sentimental, ke depannya kita harus lebih bijaksana, lebih disiplin bahwasannya, oh ada loh seperti ini, oh ada loh seperti ini. Jadi itulah yang membuat diri kita kadang lebih baik dan kita dapat benar-benar sukses dan berhasil dalam bisnis trading forex. Jadi semua bisnis itu ada ilmunya, semua usaha itu pasti ada usaha dan perjuangannya. Jadi jangan sampai kita meremehkan terhadap sesuatu apa yang sedang kita perjuangkan dan apa yang kita usahakan dan apa yang kita kembangkan. Jadi pembahasan pada siang hari ini adalah mengenai terhadap dasar-dasar trading forex, yaitu mengenai terhadap fundamental, teknikal, sentimental. Makanya nanti malam pasti kita akan membahas terhadap suatu pergerakan niche. Misalnya Master atau Min, ini niche gimana keadaannya? Nah, itu bisa kita kaji dari informasi-informasi investing, terus informasi dari COT, dan lain sebagainya. Itu adalah dari terhadap analisa pengkajian terhadap berita ekonomi akan kedepannya itu mengalami apa terhadap faktor ekonomi yang ada di dunia, disebabkan oleh apa. Jadi kita di dalam market, kita jauh lebih santuy dan tahu dan kita nggak kaget. Itu. Jadi mudah-mudahan materi pada siang hari ini dapat membukakan mindset kita dan benar-benar menertibkan terhadap kedisiplinan kita dalam menjaga money management. Dan kedepannya nanti kita akan mengkaji lagi terhadap risk dan manajemen. Dan jangan sampai lupa dan jangan sampai ketinggalan juga, karena ini adalah edukasi yang penting dan ini demi kita untuk memperkembangkan diri kita dan untuk semuanya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang tepat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk sinyal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Bye-bye. Makasih, Min.